Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan karunia, nikmat serta taufik dan hidayahnya kita masih dapat melaksanakan berbagai macam amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian salawat beserta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum dan antuna sekalian berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan mentelaah kitab yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'aka yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar. Thalathuna qa'idatan tusiluka ila ahsani wa anjahit turuq fit tarbiyah. 30 yang di dalam kitab ini ada mengandung 30 kaidah yang dapat mengantarkanmu kepada yang paling baik dan yang paling berhasil, cara yang paling baik dan cara yang paling berhasil dalam tarbiyah atau pendidikan anak. Kita langsung mulai pada pembahasannya. Disebutkan dalam kitab halaman Al-Qaidatul Ula, kaidah pertama, an nu'amila abna'ana hasba marhalatihim al-umriyah. Hendaklah kita memperlakukan anak-anak kita itu sesuai dengan tingkatan usia mereka. Yaitu bagaimana? La'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibuhu sab'an. Yaitu bermainlah bersama mereka 7 tahun, kemudian didiklah atau ajarilah mereka adab selama 7 tahun berikutnya, dan bersahabatlah dengan mereka 7 tahun berikutnya. Maksudnya apa? Dari 0 sampai 7 tahun itu bermain bersama mereka. Kemudian di 7 sampai 14 tahun itu didik mereka dengan adab, dengan sopan santun, dengan nilai-nilai Islam. Kemudian 14 sampai 21 tahun bersahabatlah dengan mereka, dengan anak-anaknya maksudnya. Fal waladu yamurru bi thalathi marahilah. Dan anak-anak itu mereka berjalan di 3 fase atau 3 tingkatan. Dan di setiap tingkatan itu cara perlakuan itu berbeda-beda atau khusus. Likulli marhalatin tu'amilu khasun biha. Di setiap tingkatan itu berbeda-beda cara memperlakukannya. Tingkatan pertama, la'ibhu sab'an. Bermainlah bersamanya itu 7 tahun. Maksudnya apa? Hatta sinas sab'ah, sampai umurnya itu 7 tahun. Ya, maksudnya adalah tingkatan inilah tingkatan bermain-main, wal la'bi wal bara'ah. Bermain-main dan terbebas dari tanggung jawab. Maksudnya janganlah menggunakan uslub ataupun metode memukul ataupun hirman. Hirman itu maksudnya kalau misalnya kamu nggak melakukan ini, nanti kamu nggak dapat ini. Kalau misalnya kamu nggak makan, nanti nggak dikasih main misalnya. Illa fi nitaqin dayyiqin, kecuali di kondisi-kondisi yang sempit. Walakin bitaujihin ilal adatil hasanah, akan tetapi kita arahkan kepada kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang baik. Dan adalah Nabi SAW itu bermain bersama anak-anak, dan Nabi SAW itu memperlakukan anak-anak dengan rasa cinta, bil hubbi war rahmah wasyafaqah, dengan rasa sayang, dengan rasa rahmat dan rasa cinta. Dan Nabi SAW itu suatu ketika pernah mencium Hasan bin Ali, dan kita ketahui bersama ketika saat itu Hasan bin Ali ini masih anak kecil, wa huwa tiflun shaghirun. Dan di sisi Nabi SAW itu ada Aqra bin Habis yang saat itu sedang dalam kondisi duduk. Maka Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak, tidak ada satupun yang aku cium. Maqabbaltu minhum ahadan. Tidak ada satupun yang aku cium dari ke-10-nya, tidak ada yang ia cium.
Kemudian fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazrata istighrabin wa ta'ajjubin. Nabi melihatnya, yaitu melihat si Aqra bin Habis dengan pandangan yang aneh dan takjub. Kemudian berkata, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Bahkan terkadang Nabi SAW itu sibuk dengan anak kecil, dan dia menunaikan hajat anak kecil tersebut, dan dia memuaskan emosi anak tersebut. Maksudnya dia bercanda, kemudian bersenda gurau dengan anak tersebut. Wa huwa baina yadayhi rabbih. Padahal Nabi SAW sedang di hadapan Rabbnya. Maksudnya adalah ketika sedang salat, fi shalah. Allati hiya qurratu ainihi wa rahatuhu wa ladzatuhu. Yang kita ketahui bahwasanya salat itu adalah penyejuk mata bagi Nabi SAW dan rehat bagi beliau dan kelezatan. Atau pada saat khutbah yang dimana Nabi SAW itu yang di dalam khutbah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam kitab, Nabi SAW pernah suatu kali keluar untuk melaksanakan sholat zuhur atau sholat asar, dan Nabi SAW membawa Hasan atau Husain, kemudian melaksanakan sholat, dan Nabi SAW meletakkannya di sebelahnya, kemudian bertakbir, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian ketika sujud, atala as-sujud, Nabi SAW memanjangkan sujudnya. Kemudian ketika selesai sholat, para sahabat berkata, qala an-nas, ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan qad ataltaha. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sujud dengan sujud yang panjang, dan kami mengira telah terjadi suatu perkara, atau engkau menerima wahyu. Kemudian Nabi SAW menjawab, fakullu dzalika lam yakun. Itu semua tidaklah benar. Akan tetapi anakku irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Akan tetapi anakku itu menjadikan aku hewan tunggangan, maka aku tidak suka untuk mempercepat aku berdiri sampai dia menunaikan hajatnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, cucu itu bisa juga disebut dengan anak. Karena Nabi SAW menyebutkan Hasan itu dengan panggilan ibni. Walakinna ibni irtahalani. Akan tetapi anakku, itu bisa disebut dengan anak. Ay hatta yashba'a minal la'bi fi dhahri. Atau maksudnya adalah sampai Hasan ataupun Husain itu puas dari bermain di punggungku. Kemudian dia turun dengan keinginannya sendiri, bukan karena keinginan Nabi SAW. Kemudian di kesempatan lain, Nabi waja'a marratan ilal masjid hamilan ma'ahu binta bintihi. Kemudian di satu kesempatan Nabi SAW menuju masjid dan membawa anak perempuan dari anak perempuannya, yaitu Umamah, berarti cucunya. Dan Nabi SAW itu menggendongnya. Adapun Nabi itu sambil sholat, jadi beliau sholat kemudian sambil menggendong anaknya. Idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Muttafaqun alaih. Jika Nabi berdiri, Nabi menggendong Umamah. Jika Nabi sujud, Nabi meletakkan Umamah. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, min syafaqatihi wa rahmatihi li Umamah, di antara rasa cinta dan rasa kasih sayang Nabi SAW kepada Umamah, itu Nabi ketika ruku ataupun sujud, Nabi takut atasnya, antasquta fayadha'aha bil ard. Nabi takut ketika sujud, Nabi takut kalau Umamah ini terjatuh, maka Nabi meletakkannya di lantai ataupun di tanah. Wa ka'annaha kanat li ta'alluqiha bihi la tasbira fil ard. Akan tetapi karena begitu lekatnya
Umamah ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbir fil ard. Umamah dia tidak bersabar berada di lantai ataupun di tanah. Dan dia tidak senang dengan perpisahannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika dia berada di lantai sementara Nabi berdiri. Fayahtaja an yahmilaha idza qama. Dan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh untuk menggendongnya kembali ketika ia berdiri. Dan wastambata minhu ba'dhum idhama qadri rahmatil walad. Dan sebagian ulama mereka mengambil kesimpulan betapa besarnya rasa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak. Li'annahu, kenapa? Karena terjadi pertentangan ketika Nabi ingin mempertahankan atau fokus menjaga kekhusyuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, atau fokus bagaimana menjaga ataupun khawatir terhadap Umamah. Faqaddama atsani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun mendahulukan yang kedua, yaitu mendahulukan Umamah. Karena begitu besarnya rasa sayang dan rasa kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Wa qala Ibnu Utsaimin, dan berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kullu hadza rahmatan biha wa atfan. Dan seluruh ini adalah bentuk rasa kasih sayang dan rasa cinta. Kalau tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mungkin berkata kepada Aisyah atau kepada selain Aisyah, yaitu kepada istri-istrinya yang lain, khudhi al-binta, ambillah anak perempuan ini. Akan tetapi karena rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membawa Umamah ke masjid. Intaha kalam. Kemudian disebutkan wa kana yakhtubun nas yawman 'ala al-minbar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah di atas mimbar di hadapan para orang yang banyak. Kemudian fa'aqbala al-Hasan wal Husain. Kemudian datang Hasan dan Husain. Dan mereka berdua mengenakan dua pakaian baru. Jadi memiliki baju baru. Ya'sarani bihima. Kemudian karena biasa anak kecil itu mungkin karena saking gembiranya dia lari terpeleset. Fanazala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena melihat kedua cucunya itu terpeleset yang mengenakan baju baru, Nabi turun dari mimbarnya. Wa hamalahuma baina yadayhi wa qala. Kemudian Nabi menggendong mereka berdua, kemudian berkata, "Shadaqallah, benarlah Allah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah ataupun ujian. Nazartu ila hadaini as-sabiyani ya'tharani falam asbir. Aku melihat kepada dua anak ini yang terjatuh dan aku tidak bersabar. Jadi Nabi buru-buru turun dari mimbar kemudian menggendong kedua cucunya tersebut. Kemudian disebutkan maka tidak menunaikan, yani fama batat nafsuhu hatta nazala wa hamalahum, yaitu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggendong keduanya, yaitu Hasan dan Husain. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu waqifun amamal jumu' al-ghafirah minan nas. Nabi itu berdiri di hadapan orang yang banyak dari kalangan manusia. Wa fi ibadatin wa ta'atin, dan dalam kondisi ibadah dan kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rasa rahmat, rasa kasih sayang yang ada di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak itu membuat Nabi tidak membiarkan anak tersebut. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberhentikan khutbahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya dan mencium keduanya. Ini begitu besar rasa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada
anak-anak kecil. Maka terlebih lagi kepada para ayah dan ibu yang memiliki putra maupun putri, hendaklah dia bisa meniru Nabi SAW dalam memperlakukan anak kecil, menciumnya, rutin untuk memeluk anak, mencium anak, memberikan kata-kata sayang, mengatakan ayah sayang kamu nak, ibu sayang kamu, dan seterusnya. Maka terkadang kita masih asing dengan kata-kata demikian, namun itu menumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang antara anak dan orang tuanya. Kemudian fahadhihi risalatun ila kulli abin wa ummin. Ini adalah risalah kepada seluruh ayah dan kepada seluruh ibu. An yuraji'u hisabatahum ma'a atfalihim. Yaitu hendaklah dia untuk memurajaah atau mengulang atau mengevaluasi bagaimana perilaku mereka bersama anak-anak mereka. Wa an yaqtadu bi rasulihim wa habibihim, dan bagaimana mereka hendaknya meniru, meneladani Nabi SAW yang kekasih mereka. In kanu mu'minina muqtadina bih, jika mereka itu benar-benar beriman dan mengikutinya. Muhibbina mu'azzimina lahu, mencintainya dan mengagungkan Nabi SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kalian itu mengikutiku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.